Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Krida Bagimu Negeri, sebuah program kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan Universitas Kristen Krida Wacana Ukrida. Ukrida tempat yang sangat tepat untuk menyiapkan masa depan Anda bagi Anda orang muda atau bagi putra-putri Anda bagi Anda orang tua. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Ukrida. Ada sejumlah fakultas di Ukrida. Kampusnya di Jakarta, Tanjung Duren, dan di Jalan Arjuna, kampus yang kedua, kedokteran dan keperawatan. Nah, acara ini, Krida Bagimu Negeri, adalah sebuah acara yang mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari berbagai perspektif keilmuan, seperti masalah di perspektif kesehatan, ya, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dari perspektif iman Kristiani. Nah, sahabat DKB, dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang hidup bersama penderita stroke, terutama sebenarnya bagaimana hidup bersama anggota keluarga kita yang menderita stroke. Dan untuk ini kita telah kedatangan narasumber Bapak Nurse Stefanus Maman Hermawan, Magister Keperawatan, dosen prodi Keperawatan Kuliah. Selamat datang Pak Steve. Saya boleh panggil Pak Steve aja ya? Ya. Dari kampus Pak tadi? Dari kampus ke sini ya. Dekat ya, nggak terlalu jauh. Ya. Nah, kita bicarakan mengenai hidup bersama penderita stroke, terutama ketika anggota keluarga kita mengalami stroke, Pak. Mungkin saya langsung pada perubahannya, Pak. Namanya orang sakit pasti ada perubahan yang dialami. Nah, perubahan apa saja yang paling mendasar yang terjadi dalam diri seseorang yang mengalami atau menderita stroke? Iya, sebenarnya topiknya bagus ya Pak, Ya. stroke ya. Walaupun saat ini banyak COVID ya, tapi sebenarnya tidak bisa kita pungkiri stroke juga menjadi hal yang penting. Iya. Jadi stroke merupakan penyakit memang non-communicable disease kita sebut. Ada di masyarakat kita memang kasusnya itu banyak sekali di tempat kita, Pak. Jadi beberapa kondisi pasien stroke ini karena ada beberapa penyebabnya, bisa karena sumbatan pembuluh darah seperti diabetes, ada juga karena memang pecahnya pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Memang yang paling banyak itu kondisi menurut beberapa penelitian karena sumbatannya, Pak. Ya. Sumbatan ya. Ya, walaupun sebagian kecil karena pecah, tapi sebagian kecil itu bisa menimbulkan kematian. Jadi yang paling berbahaya itu yang pecah. Yang pecah karena kita sebutnya hemoragik. Ya, hemoragik. Sekarang kita bicara tentang kondisi utama nyata. Ya, yang pertama kita ketemu pasien stroke itu, ya kadang-kadang fisiknya bisa kita lihat. Misalnya mulutnya pelo ya, miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Kemudian secara fisik pasien bisa mengalami disabilitas ya, atau juga mengalami kelemahan atau kelumpuhan, terutama anggota gerak. Ya. Kemudian pasien juga mempunyai gangguan berkomunikasi, gangguan berbicara. Jadi kita tidak bisa memahami beberapa apa yang pasien-pasien itu katakan, terutama yang saat terjadinya serangan stroke seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama karena fisik ya, atau tampak fisiknya, kemudian gangguan mobilitas fisik, tidak bisa, ada keterbatasan dalam fisik, kemudian juga tadi gangguan dalam berkomunikasi. Bisa lebih jenis keterbatasan fisik yang dialami apa sih Pak misalnya? Misalnya, terutama kalau misalnya kelemahan ya Pak ya, kelemahan tangan, maupun kaki, bahkan dia sampai kelumpuhan. Ya, seperti itu, Pak. Nah, karena itu mereka mengalami keterbatasan di dalam komunikasi misalnya tadi ya. Iya, komunikasi. Ya, komunikasi dalam, terutama kita pada pasien stroke ini memang kalau kita sebut komunikasi itu perlu memang untuk bicaranya, Pak ya. Jadi kita tidak bisa memahami ya gitu. Seperti itu. Jadi secara fisik ada kendala. Ya. Bahkan tadi disebut disabilitas. Ya. Lalu kemampuan berkomunikasi ya terganggu. Ketika memang yang terserang apa? Ya. Saraf komunikasinya, Pak. Saraf komunikasi. Itu dalam diri mereka sendiri, pengalaman Bapak sebagai seorang perawat yang menekuni secara khusus pasien stroke. Ketika mereka mengalami kendala seperti ini, apa sih yang biasanya ada dalam diri mereka, Pak? Iya, kalau kita lihat ya Pak, kondisi pasien stroke ini sebenarnya bermacam-macam. Tergantung kondisinya, apakah serangan itu ringan, sedang, dan berat ya. Kalau dalam kondisi yang ringan dan sedang yang bisa kita, yang memang kesadarannya bisa baik, bisa diajak komunikasi, memang ya pasien pasti merasa sedih ya Pak ya. Merasa sedih, hilang semangat seperti itu, dan juga memang
Ada juga yang masih menyangkal dirinya itu, kenapa kok bisa kena stroke ya, seperti itu ya. Jadi walaupun padahal juga tanpa sadari juga dari ekspresi juga sudah kelihatan, sudah pelo juga, tangan dan kaki juga sudah tidak bisa digerakkan ya. Tapi pasien juga masih ada yang bisa menyangkal. Ya, dalam kondisi berat ya memang pasien tidak sadarkan diri ya Pak ya. Kalau diserang pertama dan kalau pecah itu ya. Iya, tidak sadarkan diri. Memang kalau perawatan stroke ini kita memang berpacu dengan waktu ya Pak. Ya, berpacu dengan waktu karena ada beberapa waktu yang kita sebut golden period yang harus segera ditangani, sehingga kalau tadi adanya pecah pembuluh darah tidak terlalu luas Pak. Tidak terlalu luas, ada perdarahan di otak dan juga bisa tertangani dengan baik. Nah, ini Kak, karena tadi kan Pak Steve mengatakan ini berpacu dengan waktu. Ya. Kalau gitu Pak, sebelum kita masuk pada bagaimana hidup bersama dengan anggota keluarga yang mengalami stroke ini, apa saja yang perlu dilakukan atau dipersiapkan oleh keluarga segera setelah mengetahui ada di antara mereka, misalnya anak kita, orang tua kita stroke nih. Apa yang perlu segera dilakukan Pak? Sebelumlah ya tentu dibawa ke rumah sakit, tapi sebelum itu gimana? Iya, yang pertama memang kita saat tahu misalnya keluarga tiba-tiba kita, bisa kalau di rumah ya Pak ya, tiba-tiba jatuh, kemudian kita tahu melihat ada kondisi bahwa ini dugaan kita pasien stroke, sudah pelo dan sebagainya, sudah ada kelemahan, yang pasti memang pertama kita harus panggil bantuan. Panggil bantuan. Nah, sekarang perkaranya apa yang kita lakukan sebelum bantuan datang? Ya, sebelum bantuan datang. Yang pertama kita harus memastikan kondisi pasien. Ya, kondisi pasien. Ya sudah, kalau pasien memang kondisinya sesak, kita berikan posisi yang sebenarnya setengah duduk atau posisi duduk. Kalau pasiennya sesak ya, pasien sesak, agar untuk mengembangkan dada itu lebih maksimal. Ya, setelah itu. Nah, kadang-kadang kalau pasien stroke ini juga kalau kita kan melihat gejala ya Pak. Kalau pasiennya demam, kita atasi demamnya. Bisa diberikan kompres hangat, ya, berikan kalau bajunya tebal menggunakan baju yang tipis dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa pasien ini kondisinya mau ada serangan, kalau bisa jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Jatuh. Jadi seperti kita tangkap ya, kondisinya misalnya di rumah ada pasien yang sudah mulai sempoyongan, kita tahu ini pasien stroke, kita sempat tangkap agar tidak ada trauma. Ya, tidak ada trauma, misalnya ada yang kalau terutama yang lansia ya Pak, yang sudah rentan vulnerable disease. Jadi kita jangan sampai terjatuh sehingga tidak ada trauma menyebabkan memperparah kondisi. Memperparah kondisi seperti itu. Nah, beberapa obat-obatan kalau yang ada di rumah, tentunya kan pasien stroke ini kalau terutama yang perdarahan itu kan pasti tidak langsung tiba-tiba sakit ya Pak. Misalnya dari gejala hipertensi dan sebagainya, itu ada obat-obatan yang digunakan. Ya, jadi silahkan digunakan misalnya beberapa obat-obatan yang memang selama ini kalau diizinkan sesuai dengan indikasi, sudah berapa kali misalnya ketemu dokter, obat-obatan ini silahkan digunakan seperti itu. Tapi sekali lagi perkaranya di rumah itu, sewaktu kita panggil bantuan, misalnya ambulan datang, ya apa yang kita kerjakan? Yang pertama kita melakukan identifikasi kondisi pasien, ya pasien tersebut kesadarannya seperti apa, bantu pasien. Kalau misalnya kita lihat ada sumbatan di jalan nafas, lidah dan sebagainya, atau sedang lagi makan, ada makanan misalnya, kalau memang kita tidak bisa untuk mengeluarkan, ya tidak yakin untuk bisa mengeluarkan, jangan dikeluarkan. Malah takutnya nanti kalau lagi makan tiba-tiba terserang gitu ya. Jadi ada makanan takutnya menyumbat nafas, kalau memang kita tidak yakin, ya sudah jangan dilakukan. Malah nanti kalau kita paksakan terdorong ke dalam. Ya, terdorong ke dalam malah memperberat kondisi pasien. Kalau gitu, apa saja sih, kan tadi mengidentifikasi kondisi pasien, apa saja yang kita perlu periksa Pak, secara awam lah ya. Jadi kan kalau ngomong kan kita lihat bisa misalnya, tapi kalau itu nggak tampak misalnya apa saja yang kita perlu periksa, mengidentifikasi untuk memastikan tadi kondisi pasien sebelum bantuan datang. Iya, kalau misalnya pasien tiba-tiba jatuh ya Pak ya, kita kondisi pasien, kita harus pegang pasien. Kita harus pegang pasien, kita memang pegang, bahkan bahu-bahunya panggil saja Pak, Bu gitu ya. Ya, apakah bisa dengar suara saya dan sebagainya, tanya, apakah bisa menggenggam tangan saya, kalau memang bisa menggenggam artinya pasien masih sadar. Ya. Tapi kalau pasien sudah mulai tidak sadar, ya misalnya tidak sadar, ya pasien sesak, ya dadanya tidak mengembang dengan baik, ya, kemudian juga akralnya tangannya teraba dingin, ya sudah kita berikan
sebenarnya kalau ada oksigen di rumah, ada bantuan napas, kita berikan bantuan napas, tapi posisinya itu posisi setengah duduk, Pak. Jadi Dia tadi kan tanda pertama tangannya apa? Dingin. dingin, itu Oke. kan berarti akral ya, Pak. Akralnya teraba dingin kalau kami sebut. Apa? Akral ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa memang kita tahu bahwa sirkulasi itu tidak sampai di ujung-ujung ekstremitas. Oke. Iya, karena memang tadi ada gangguan sirkulasi. Lalu apa? Kaku gitu, ada kekakuan? Iya, tentu sudah mulai ada kekakuan ya, karena memang tidak langsung serangan ya. Yang memang responnya tidak mampu menggenggam tangan kita. Ya. Kemudian kalau memang untuk mengidentifikasi kesadaran bisa kita cubit, Pak. Cubit di bagian tempat tertentu, misalnya di kaki, ya, untuk identifikasi apakah pasien ini masih sadar atau tidak. Apakah ini Pak Steve mau mengatakan bahwa ketika seorang kita duga itu mengalami stroke, pertama-tama kita selain tadi kan kalau muka kan kita bisa langsung lihat kan, visual kan. Iya. Apakah pertama yang kita perlu periksa adalah misalnya dia nggak apa-apa, tapi dia nggak respons, apakah maksudnya kita periksa telapak tangannya begitu? Maksudnya tidak harus telapak tangan. Apa. Ya misalnya kita sebenarnya tadi yang kita lihat cuma satu ya, Pak, ya beberapa hal. Misalnya kan tampilan pasien ya, tadi laut dan sebagainya. Itu kan nggak bisa kita bisa visual. Nah, sekarang kan kita mau menolong sebelum bantuan datang kan. Apa yang keluarga lakukan sebelum datang? Nah, kita kan harus lihat kesadaran pasien. Nah, harus kesadaran pasien. Kalau memang kita punya alat transportasi yang lebih baik, segera gitu ya. Tapi kita harus melihat kan kondisinya. Ya, kalau memang pasien memang belum sadar, tentunya pasien tidak bisa memberi respon dengan kita. Ya, tidak bisa menggenggam tangan kita, ya, tidak bisa menjawab dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita minta bisa menggenggam tangan saya, atau misalnya jadi kita berikan kekuatan untuk tahanan, pasien tidak mampu menahan, artinya memang terjadi kelemahan, ada serangan di situ. Apakah misalnya ada kalau serangan yang menuju pada kelumpuhan itu ya, Pak? Ya, Pak. Apakah ada bahwa bagian pertama yang biasanya lumpuh apa? Ada nggak sih, atau itu sembarang gitu? Iya, tergantung sebenarnya. Kalau kita bicara patologis, memang dokter yang lebih memahami ya, Pak. Okay. Ya. Jadi memang tergantung memang bagian saraf yang terganggu. Ya, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan, tentunya seperti itu. Jadi tidak setiap pasien berbeda ya, Pak. Ya, bervariasi ya. Apakah memang ekstremitas sebelah kanan atau sebelah kiri yang terganggu, ya, tergantung dengan bagian otak mana yang terkena. Jadi ketika anggota keluarga kita duga mengalami stroke, pertama tentu saja cari pertolongan, itu pertama telepon ya. Telepon. Kalau punya kendaraan sebenarnya jauh lebih baik segera bawa. Lalu tadi mengidentifikasi kesadarannya, masih sadar enggak? Ya, sadar. Ya. Kalau sadar, lalu apa? Kita apa sih yang kena nih? Apa kalau mulut kan gampang dilihat. Tapi tangan apakah jangan ditinggal, Pak. Walaupun sudah sadar, jangan ditinggal. Karena kan memang kita tidak tahu kondisi ya. Apakah ada cara tertentu untuk mengangkatnya? Kalau misalnya kita bawa, kalau sudah ada ambulans kan berarti udah tenaga medis yang udah tahu. Kalau kita sebagai keluarga gimana, Pak? Apa yang perlu diperhatikan? Jangan sampai diangkut dengan cara begini gitu. Iya, kalau misalnya kalau kita di rumah dalam kondisi yang kalau kita tidak sendiri ya, Pak ya. Tentu kan memanggil bantuan kan panggil bantuan keluarga yang lain. Jadi kalau saat kita menolong, kita harus memastikan kita juga aman, pasien juga aman. Jangan sampai nanti kita sendiri yang menolong, tapi kita cedera, pasien juga jatuh cedera gitu ya. Jadi panggil juga keluarga-keluarga lain untuk menolong. Ya, jangan ditinggal. Ya, jangan tinggal. Artinya kita melihat jangan sampai misalnya pasien tidak terkontrol ya, gerakan tidak terkontrol, apakah takutnya pasien jatuh dari tempat tidur dan sebagainya. Ada cara menggotong tertentu yang dikatakan nggak boleh begitu? Tadi kan soal duduk kan harus duduk setengah duduk ya. Nah, ketika proses apakah itu tetap dipertahankan atau? Ya, kalau misalnya kita mengangkat pasien ya seharusnya memang cukup ya, Pak ya. Ada bagian kepala, ada bagian belakang, ada bagian pinggang, ada bagian kaki. Yang penting dalam mengangkat itu segera saja ya, Pak ya. Segera saja, terutama nanti kalau sudah sampai bantuan datang. Nah. Jadi nggak ada cara mengangkat yang tertentu yang memberi pengaruh kalau begini akan memperparah kondisi. Ya, jangan sampai tertrauma saja sih, Pak. Oke. Ini percakapan menarik, saudara ya, bagi kita yang awam ya. Apa saja perawatan pada anggota keluarga yang mengalami stroke setelah pulang ke rumah? Setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Krida Bagimu Negeri, sebuah program kerjasama antara YKB yang bersama dengan UKRIDA, sebuah universitas yang menjadi tempat yang sangat tepat bagi Anda untuk mempersiapkan masa depan. Kita sedang berbicara tentang hidup bersama penderita stroke, terutama ketika ada anggota keluarga kita mengalami atau menderita stroke. Pak Steve, kita lanjut ya Pak. Tadi kan kita ngomong tentang sebelum datang pertolongan, sebelum dibawa ke rumah sakit, apa saja yang perlu kita lakukan. Oke. Kalau udah dibawa ke rumah sakit, itu urusan rumah sakit lah. Yeah. Kita nggak itu sepenuh-penuhnya kita percaya pada keahlian para dokter dan keterampilan para perawat. Nah, ketika anggota keluarga kita yang ini udah selesai perawatan di rumah sakit lalu pulang ke rumah, ya, apa saja perawatan yang diperlukan Pak ketika ia sudah pulang ke rumah? Iya. Misalnya belum terlalu pulih lah begitu kan? Iya. Kalau kondisi sebenarnya di masyarakat kita ada yang minta pulang tanpa seizin dokter ya, karena memang melihat kondisi, ada juga yang memang pulang sudah direkomendasikan. Ya, macam-macam kondisi seperti itu. Lalu kalau sudah di rumah, perkaranya kan kalau sudah di rumah. Kalau saya sebutnya the power of family ya Pak ya. Jadi kekuatan itu datang dari orang terdekat, dari dalam keluarga. Dalam kondisi seperti yang kita bicara sebelumnya, bagaimana kita memaksimalkan kondisi pasien. Pasien kita yang pertama dalam di rumah kita, tugas kita adalah bagaimana membantu memenuhi kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar dari pasien, ya, kebutuhan dasar dari pasien. Jadi kita memang harus siap kebutuhan dasar, ya, terutama kebutuhan fisik, ya, emosional, ya, kemudian bahkan tentang spiritual dan aktualisasi diri. Sampai seperti itu yang kita. Jadi kita memenuhi kebutuhan pasien. Nah, kebutuhan pasien itu seperti misalnya kebutuhan fisik, artinya kita perlu membantu pasien secara fisik. Membantu pasien misalnya, ya kalau pasien tidak mampu makan, kita bertugas membantu memberikan makanan. Kalau pasien tidak bisa bergerak, kita membantu memindahkan pasien dari tempat tidur, mungkin ke kursi roda, membantu memandikan, apakah memandikan itu di tempat tidur atau harus ke kamar mandi dan sebagainya. Kemudian tetap mendampingi pasien, ya, mendampingi pasien di rumah dalam kondisi ya yang memang pasien pasti merasa sedih ya, depresi, menolak dengan kondisinya. Kemudian juga memang kita perlu melakukan beberapa hal. Kadang-kadang kita hal yang sepele kita sederhanakan, saya turut merasakan. Ya, kata kita sering sebut itu, saya turut merasakan apa yang dirasakan. Sebenarnya kita tidak pernah Pak, benar-benar turut merasakan. Kita nggak pernah tahu rasa yang sebenarnya. Tidak pernah rasanya. Tapi apa yang kita lakukan selain itu? Jadi yang pertama kita memang harus menunjukkan ketulusan kita, bahwa kita siap menempatkan diri kita menolong pasien dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, dalam kebutuhan apapun. Kita siap untuk menolong pasien. Ya, seperti itu. Jadi meyakinkan anggota keluarga yang sedang menderita stroke ini bahwa saya ada di sini untukmu, siap membantu melakukan apapun demi kebaikan, begitu Pak? Iya. Itu kan berarti, nah kalau perawatan-perawatannya apa Pak? Perawatan tentunya kalau sudah pulang tentu masih ada beberapa obat-obatan ya. Kita memaksimalkan untuk konsumsi terapi itu tetap dilanjutkan, ya, tetap dilanjutkan di rumah. Beberapa obat-obatan. Nah, sekarang kalau misalnya di rumah, dalam kondisi pasien yang memang menjalani perawatan di rumah, yang bisa kita lakukan, terutama kita menjaga kondisi lingkungan ya Pak ya. Iya, lingkungan di rumah tentunya kan kita dalam merawat pasien itu kita harus lihat bahwa pencahayaannya cukup dan sebagainya, sehingga memang kita bisa melakukan perawatan. Nah, kondisi pasien yang lain di rumah, yang pertama memaksimalkan fisik. Nah, fisik ini bisa, kalau terutama pasien-pasien yang mengalami kelemahan, bahkan kelumpuhan, kita bisa membantu memberikan latihan fisik ya, fisik yang sesuai kemampuan pasien.
Jadi kalau di rumah sakit itu kan teman-teman bisa lakukan adanya terapi okupasi, terapi rehabilitasi medik seperti fisioterapi. Nah, di rumah apa yang kita lakukan? Kita lakukan latihan rentang gerak sesuai dengan kemampuan pasien. Ya, harapan kita kalau pasien sudah bisa beraktivitas secara berangsur-angsur, pasien sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sudah bisa mulai mandi sendiri, berganti pakaian sendiri, sudah bisa makan sendiri dan sebagainya. Tapi sebelum itu bisa kita lakukan, kita yang harus membantu memenuhinya. Kalau pasien makan, kita siapkan makanan, membantu pasien makan, mengatur menu makanan itu, ya tentunya cukup bergizi ya Pak ya. Artinya memang kalau pasien tinggi serat, rendah lemak dan sebagainya. Kemudian juga beberapa kondisi pasien kan butuh istirahat, kita juga perlu menjaga kondisi. Kadang-kadang kalau pasien di rumah ini banyak keluarga yang datang membesuk, itu juga harus kita kondisikan sehingga pasien punya waktu untuk istirahat dan tidak selalu melayani untuk ngobrol keluarga-keluarga yang datang seperti itu. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa kita perlu lingkungan rumah yang, nah tadi kan Bapak baru menyebut pencahayaan. Apakah lingkungan rumah seperti apa yang kita bisa, kalau lingkungan rumah seperti ini siap untuk melakukan perawatan terhadap pasien atau anggota keluarga yang menderita stroke? Saya sebutnya kalau kita melakukan perawatan di rumah, ada beberapa hal yang memang kita harus tahu sehingga kondisi itu aman untuk kita yang menolong dan aman untuk pasien. Jadi setting yang kita coba buat dalam misalnya di kamar tempat pasien dirawat, artinya pencahayaan seperti kita harus punya pencahayaan cukup ya. Jadi jangan sampai kita tidak dapat melihat pasien, tidak bisa memantau pasien. Kemudian lantai jangan sampai lantainya licin atau terlalu banyak tangga-tangga kecil gitu, sehingga kalau pasien misalnya ada yang mampu beraktivitas jangan sampai tersandung, jatuh menimbulkan kemudian trauma. Kemudian juga misalnya kalau bisa akses ya Pak ya, kalau beberapa rumah sakit itu atau beberapa tempat itu akses untuk menuju kamar mandi itu ada pegangan gitu Pak. Jadi dibuat beberapa pegangan-pegangan yang misalnya pasien bisa sambil pasien ke kamar mandi, pasien bisa berpegang dan juga bisa melatih motorik pasien untuk latihan juga. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi pencahayaan yang cukup, lantai jangan sampai licin atau beberapa karpet gitu ya, karpet yang membuat pasien kira-kira berisiko untuk jatuh, tersandung dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi memang artinya kalau hal-hal semacam ini tak terpenuhi ya. Misalnya tadi rumah banyak tangga kecil. Kadang-kadang kita kan kalau dari toilet itu ada tangga kecil ya Pak ya. Ya, itu juga memang harus kita perhatikan. Itu kan kita tidak bisa mengubah begitu pasien sakit lalu kita harus mengubah toilet kan tidak bisa ya Pak ya. Tapi paling tidak kita bisa memantau itu. Ya, bisa tetap misalnya mendampingi pasien jangan sampai ada trauma terjatuh seperti itu. Kalau tadi pegangan dari kamar menuju ke kamar mandi begitu? Iya, ada beberapa pegangan. Pegangan itu bisa kita buat apakah memang dari benda-benda yang berat yang memang tidak bisa bergerak. Ya, misalnya ada kursi yang keras sehingga pasien bisa berpegang, berpindah seperti itu. Karena memang kita mungkin susah ya Pak buat beberapa akses yang memang dari sepanjang dinding ke kamar mandi itu ada pegangan, mungkin susah. Tapi kita coba kondisikan sehingga pasien bisa berpegang di situ gitu Pak. Tapi artinya sebenarnya itu diperlukan ya, bahwa keluarga bisa membuat dengan bagus seperti besi atau kayu itu oke, tapi bagi yang tidak bisa membuat itu karena keadaan tertentu bisa kita modifikasi tadi ya Pak ya, beberapa benda-benda seperti kursi dan sebagainya. Tapi kalau kita kan ada kursi-kursi yang berat gitu Pak ya, yang bisa dipegang pasien berpindah. Tapi kita juga harus jaga pasien di belakang, jangan sampai pasien terjatuh. Apakah itu berarti sebenarnya perawatan kepada keluarga yang mengalami stroke ini perawatan dalam tanda kutip bukan 24 jam, tapi selagi dia bangun, kita mesti terus perhatikan begitu? Iya, harus tetap memantau kondisi pasien, harus mendampingi pasien. Ya, jadi begitu bahkan saat tidur juga memang kita juga harus melihat ya kan kondisi pasien. Jadi memang merawat pasien stroke ini memang membutuhkan energi yang sangat banyak ya Pak ya. Ya, artinya sepanjang daur kehidupan ya pasien tersebut kita memang harus memantau secara ketat kondisi pasien. Bahkan saat pasien mulai bisa berjalan juga kita harus lihat ya, menjaga pasien jangan sampai jatuh ya. Kalau pasien memang belum mampu berjalan, kita juga memberikan latihan rentang gerak ya, baik motorik kasarnya baik motorik halusnya.
Ya, tentunya kan kondisi kalau memang ada peningkatan, jadi pasien itu kan semakin berkembang. Jadi semakin mampu otot-otot untuk bergerak dan sebagainya. Tentunya itu tidak lepas dari pengamatan kita. Jadi memang harus ada orang atau mesti mengatur orang yang terus memantau keadaan keluarga yang sedang stroke ini. Anggota keluarga yang entah dia sedang bangun, entah dia sedang tidur, begitu? Iya, seperti itu. Oh, jadi nggak boleh ditinggal ya? Iya. Kalau misalnya, dan juga kalau tidur juga kan kita harus menjaga juga ya Pak ya. Artinya kalau tempat tidur itu harus tempat tidur yang memang punya pembatas. Ya, kita kan memang karena ini kondisi pasien sakit, jangan sampai terjatuh dari tempat tidur juga. Ya, kita kan tahu pasien tadi kan ada kelemahan tangan, bisa kelemahan kaki, tapi tiba-tiba jatuh, kok ada kondisi trauma lebih parah kan kondisinya. Ya, seperti itu. Jadi kan ini penting ya Pak, seperti kan kalau misalnya keluarga sedang COVID kan justru kita isolasi dia di situ, di dalam kamar sendiri. Iya. Jangan diganggu, jangan diapain. Kita tinggal supply makanan atau misalnya. Iya. Tapi kalau anggota keluarga sedang stroke, justru kita harus agak melekat. Kita harus begitu. mendampingi. Melekat pendampingannya. Iya, mendampingi. Terutama untuk memenuhi semua kebutuhannya. Karena tadi pasien mengalami kelemahan, Pak. Pasien juga mengalami kelemahan, pasien juga tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkannya. Tujuan kita memang membantu memenuhi kebutuhannya. Kalau pasien COVID, mungkin tadi Bapak bilang mampu ke kamar mandi sendiri. Kalau pasien stroke karena kelemahan tidak mampu. Bahkan mungkin kalau kita sendirian tidak mampu mengangkat pasien ke kamar mandi, kita siapkan alat untuk buang air besar di tempat tidur, pot urinal di sekitar tempat tidur, jadi pasien bisa buang air kecil dan sebagainya. Dalam kondisi yang mungkin berat, biasanya dipasangkan alat bantu yang lain seperti kateter juga bisa dipasang di rumah dan juga seperti itu. Kemudian makanan juga, beberapa makanan juga memang kalau memang pasien mampu untuk makan sendiri, kita siapkan meja yang memang mampu pasien jangkau. Ada minuman, air minum, ada makanan ringan, obat-obatan seperti itu boleh. Tapi sekali lagi jangan benda-benda yang keras, ya seperti jangan sampai ada pisau di situ sebagainya. Ya, seperti ini kita perlu mendekat. Tentunya juga sejauh pemantauan kita. Iya, jadi agak berat ya. Jadi kita nggak bisa meninggalkan anggota keluarga yang mengalami stroke itu sendirian di kamar ya. Iya. Jadi kita memang harus memantau dengan memang sepanjang waktu ya Pak. Sepanjang waktu untuk melihat terutama apa yang memang pasien itu perlukan. Seperti itu. Jadi bisa sangat melelahkan ya Pak? Ya, melelahkan. Pasti melelahkan. Ya, karena butuh energi yang ekstra ya Pak ya bagi anggota keluarga yang merawat pasien. Jadi anggota keluarga juga lama-lama bisa depresi juga. Iya, bisa depresi juga untuk itu. Jadi di samping tadi menyiapkan rumah yang dalam bentuk aman ya tadi pencahayaan, lantai yang tidak licin, karpet-karpet disingkirkan, termasuk keset-keset gitu ya disingkirkan. Lalu kalau bisa ada pegangan tangan di rumah lah, entah dari kamar menuju ke kamar atau supaya akses bagi si anggota keluarga yang menderita ini ya. Ya, kalau pasien sudah mampu mulai bergerak, kita juga boleh Pak gunakan misalnya kruk ya. Kruk walker yang misalnya jalan seperti itu, atau yang bisa membantu pasien untuk bergerak seperti itu, bisa juga kita gunakan seperti itu. Di samping menyiapkan itu, kita juga menyiapkan diri ya. Karena boleh jadi kita akan tadi mengalami bahkan sampai depresi juga bisa anggota keluarga yang merawat ya. Akhirnya nanti jatuh sakit ya. Jatuh sakit, tidak seimbang. Tidak seimbang. Jadi yang dirawat harus menjaga dirinya sambil menjaga keluarga yang stroke juga. Nah, bagaimana atau apa saja yang perlu dilakukan agar keluarga yang merawat ini tadi Pak tidak kehabisan energi atau mungkin terpengaruh secara emosional atau secara psikologis setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih bersama kami dalam acara Krida Bagimu Negeri, sebuah kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan Universitas Kristen Krida Wacana Ukrida, sebuah universitas yang tepat bagi Anda untuk mempersiapkan masa depan Anda atau masa depan putra-putri Anda. Kita berada pada segmen yang terakhir, segmen ketiga, tapi saudara-saudara masih bisa mengirimkan atau menuliskan komentar atau pertanyaan kalau ada di chatroom yang tersedia atau kolom komentar. Nanti tentu saja Pak Steve akan dengan senang hati merespons komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat DKB. Mengulang yang tadi ya Pak Steve, kan ini bisa melelahkan Pak bagi keluarga. Apa saja yang perlu dilakukan oleh keluarga agar mereka jangan sampai lalu kehabisan energi? Lelah yes, ya, kehabisan energi dan lalu malah terpengaruh secara emosional dan psikologis atau psikologis. Ya, kalau tentang keluarga, latar belakang keluarga merawat itu kan ya bisa jadi awam, bisa jadi orang kesehatan. Tapi perkaranya kalau bukan orang kesehatan, yang pertama kita harus meminimalkan jangan sampai kita itu depresi ya Pak, ikut-ikutan depresi. Karena memang kondisinya beberapa penelitian itu 30-50% itu juga anggota keluarga itu bisa yang merawat pasien full itu bisa ikutan depresi juga. Malah di stroke juga. Ya, enggak, jangan sampai stroke ya Pak ya. Artinya maksudnya kita harus mengidentifikasi diri kita bahwa kita itu sebenarnya siap tidak untuk membantu pasien dan menolong pasien. Kemudian setelah itu kalau bagi kita kita silahkan saya menganjurkan ya Pak ya, kalau misalnya kadang-kadang kita melibatkan bantuan dari luar. Artinya misalnya kita merawat dari Senin sampai Jumat gitu ya, atau sampai Sabtu, hari Minggu ada keluarga yang datang untuk membantu, silakan kita gunakan. Jadi atau misalnya kita merawat pasien stroke, ada keluarga yang lain yang kalau kita harus seimbang ya. Kapan kita merawat pasien stroke, kapan kita masak di rumah, kapan misalnya kita harus misalnya mengurus keluarga yang lain, anak dan suami dan sebagainya. Nah seperti itu kita harus mengatur secara baik. Jadi ada saat-saat jeda juga merawat ya dengan meminta pengganti. Iya, minta pengganti. Ya, minta pengganti bantuan-bantuan yang dari luar. Yang berikutnya kita juga harus merawat diri kita, Pak. Ya, merawat diri kita artinya kita perlu istirahat juga yang cukup, ya, makanan juga cukup, ya, artinya kita juga mempunyai kebutuhan fisik yang seimbang. Ya, olahraga juga, ekstremitas, latihan-latihan pergerakan dan sebagainya. Kemudian memang kita jauh di dalam hati kita itu harus bisa bersabar dan menguatkan diri kita. Bahwa memang kita itu sebagai begitu kita capek, begitu kita depresi, harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita lah orang yang akan menyelamatkan keluarga kita dengan melakukan perawatan. Dan berikutnya sekarang sudah sangat terbuka ya Pak, akses untuk di luar. Kadang-kadang juga beberapa penyakit ada komunitas-komunitas gitu ya, komunitas keluarga yang pasien stroke, ada grup-grup sebagainya, itu juga bisa dijadikan sumber referensi ya untuk mengumpulkan dukungan ya, mengumpulkan pengetahuan bahkan keterampilan kita dalam merawat keluarga kita yang sedang stroke tadi. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Kemudian juga mengasah keterampilan. Jadi kita sudah mulai misalnya saat pasien stroke itu, kalau kita belajar bagaimana cara memandikan pasien ya, keluarga kita, bagaimana cara memberikan makanan yang baik, menolong buang air besar, menolong buang air kecil, dan juga seperti itu. Kemudian juga yang pasti kita perlu maintenance diri kita, terutama tentang fisik kita, bahkan psikologis dan emosional kita juga seperti itu, Pak. Tadi ngomong makanan, Pak. Apakah ada makanan-makanan tertentu yang perlu dihindari untuk tidak diberikan kepada keluarga yang mengalami stroke? Ya, kalau kita bicara tentang makanan ini kan sebenarnya yang pasti makanan gizi seimbang ya Pak ya. Artinya beberapa makanan saya makan makanan yang sebenarnya mudah dikonsumsi, artinya yang tinggi serat, sehingga memang pasien itu tidak sukar buang air besar gitu ya. Kemudian beberapa makanan yang hindarilah makan makanan yang sumber ada gas dan sebagainya ya, sehingga memang menghindarkan pasien itu jadi mual
ya. Kemudian tentunya sayur-sayuran yang cukup, ya, tinggi kalsium, mineral, zat besi, ya, ditambah juga beberapa buah-buahan seperti itu, Pak. Nah, orang kan mengatakan kalau orang diserang stroke itu nggak mungkin cuma sekali, Pak. Betul nggak sih? Iya. Pasti ada serangan berikutnya. Sebagian besar ada, Pak. Biasanya lebih serangan stroke berulang, ya. Itu lebih parah begitu? Iya. Mengapa bisa lebih parah, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara secara awam ya, Pak, ya, stroke itu yang serangan pertama dalam kondisi kita rata-rata kan tidak siap, ya. Tidak siap, ya, dalam fisik kita mungkin waktu itu cukup kuat, ya. Tapi pemulihan stroke ini tentunya membutuhkan waktu, ya, Pak, ya. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa panjang atau sangat panjang. Nah, sekarang kita mempunyai keterbatasan, ada resiko survivor stroke itu terjadi serangan kedua. Nah, biasanya untuk serangan kedua itu kondisi kita belum kembali pulih, ya, belum seperti sedia kala. Sehingga begitu serangan kedua, biasanya pasien bisa kondisinya lebih berat daripada kondisi yang serangan pertama. Seperti itu. Dan itu juga menjadi tugas kita, tetap memantau kondisi pasien. Artinya optimalisasi obat-obatan yang digunakan, terapi-terapi yang digunakan. Kemudian latihan aktivitas fisik yang seimbang, ya, olahraga yang sesuai kemampuan pasien dan seimbang, tadi optimalisasi makanan, ya, minuman yang bergizi tentunya dalam rangka untuk pemulihan pasien stroke itu. Ya, jadi kita mesti menjaga makanannya, ya, begitu ya. Iya, fisik. Supaya tidak terjadi serangan. Ya. Serangan yang kedua, serangan berulang. Berikutnya, bisa serangan kedua, bisa serangan ketiga dan sebagainya. Seperti itu. Apakah dari internal sang penderita sendiri ada nggak sih dalam dirinya yang membuat dia bisa mengalami serangan kedua selain dari faktor luar tadi, makanan, obat-obatan yang kurang misalnya? Bisa saja sih, Pak, ya, karena kan memang pasien itu kan sekali lagi mengalami depresi, ya, kecemasan juga, sehingga memang sekali lagi badan kita memang sebenarnya kita yang mengatur, ya, kita ini siap untuk melawan penyakit kita untuk sembuh atau tidak. Tapi kan pasien juga mungkin bisa lelah, stres, depresi karena memang memikirkan kondisi selama ini, apalagi yang usia produktif, ya, usia produktif serangan stroke, ya, terus-menerus merasa bersalah dengan kondisi seperti ini, sehingga memang pengobatan juga tidak optimal dari dalam diri pasien, sehingga bisa menimbulkan resiko untuk adanya stroke berulang seperti itu. Sekarang saya mau minta bagaimana dari pengalaman Pak Steve. Andaikan dari segi finansial tidak ada masalah, dan mengingat tadi kan ini kan membutuhkan perawatan yang melekat, ya, saya bilang tadi, ya. Ya, mesti dipantau terus, jangan ditinggal. Apakah kalau dari segi finansial tidak ada persoalan, anggota keluarga yang mengalami stroke ini lebih baik dirawat oleh profesional di rumah, bisa kita panggil perawat lah begitu, orang yang jaga lah begitu, yang ngerti, atau lebih baik oleh anggota keluarga sendiri dengan belajar melakukan perawatan? Ya, sebenarnya keduanya, ya, Pak. Oke. Keduanya, artinya kita perlu artinya kalau saya sebut di sini perlu menemukan kelompok pendukung atau komunitas terdekat. Zaman sekarang itu akses itu banyak untuk mendapat dukungan. Jadi saat pasien pulang ke rumah, selain kita keluarga untuk merawat, silakan kita mencari akses untuk membantu pertolongan kita, misalnya tenaga kesehatan. Ada yang kita bisa, zaman sekarang kan ada telemedicine, telenursing, ya, yang bisa kita konsultasi tentang kondisi pasien, ya, ini obat-obatan sebagainya. Nah, sekarang baiknya apakah kalau sekarang tidak ada masalah finansial, ya, apakah memang kita harus serahkan seutuhnya kepada mungkin perawat atau misalnya babysitter misalnya, Pak, ya, yang untuk memenuhi kebutuhan, atau memang kita saja. Itu berjalan beriringan, Pak. Ya, dan beriringan. Kita juga sebagai keluarga tentunya menjadi orang bagian integral dan orang paling depan untuk merawat pasien. Tentunya kita juga untuk melakukan perawatan lain, misalnya beberapa obat-obatan yang mungkin kita tidak pahami, ya, ada obat-obatan yang harus dilanjutkan di rumah. Misalnya ada obat-obatan seperti obat yang dimasukkan lewat infus, misalnya dipasang infus di rumah, itu kan tidak mungkin kita lakukan, Pak, ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya perawat home care datang untuk memberikan obat, memasukkan infus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit yang sebelumnya. Kemudian hal-hal lain misalnya tentang rehabilitasi medis, itu kan bisa datang ke rumah
untuk melakukan beberapa perawatan, beberapa alat-alat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot atau mengatasi masalah dari kelumpuhan atau disabilitas ya. Jadi mulai latihan rentang gerak dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kita bisa ya Pak menggerakkan tangan dan kaki, tapi kan kalau ada beberapa teman-teman dari fisioterapi itu bisa alat-alat tertentu, penyinaran sebagainya yang membantu melancarkan sirkulasi yang ada dalam tubuh kita. Seperti. Jadi kalau saya sebut dukungan itu berjalan beriringan juga dengan peran kita sebagai keluarga yang merawat. Dari pengalaman Pak Steve ya, mengenai pasien-pasien yang dirawat di rumah ini yang udah pulang dari rumah sakit, mereka itu kalau pernah ada percakapan, mereka itu lebih senang, kecuali pada hal yang membutuhkan memang keterampilan perawat ya. Iya. Ya tadi kan infus nggak bisa kita bikin sendiri kan. Iya. Tapi pada perawatan yang umum, mereka itu lebih senang dirawat oleh anggota keluarga atau oleh profesional sih? Tergantung ya Pak. Oke. Tergantung. Kalau ya karena kan jadi keluarga itu kan relatif ya Pak ya. Relatif. Jadi kembali lagi sebenarnya kepada keluarga masing-masing. Ya, karena kan kita cukup mengenal keluarga kita. Artinya kalau saya biasa sampaikan, memang ya pasiennya lebih senang dirawat oleh keluarga sendiri ya Pak. Apalagi pasiennya laki-laki tentunya lebih sungkan ke perawat yang perempuan untuk memandikan pasien, membersihkan saat buang air besar dan sebagainya. Dan juga beberapa kondisi untuk bercerita, berkeluh kesah tentang berbagi ya Pak ya, tentang situasi psikologi saya masih usia produktif tapi terserang stroke, ada beberapa hal yang terbengkalai, pekerjaan saya, kewajiban saya. Jadi dalam segala aspek kan harapan kita keluarga memang menjadi prioritas utama untuk melakukan perawatan ya, pendampingan, bahkan sampai kepada pemulihan sampai pencegahan untuk kondisi berulang pada pasien stroke ini. Jadi bagaimanapun keluarga itu, walaupun kita bisa membayar seorang profesional, kehadiran keluarga sebenarnya tetap diperlukan, bahkan sangat diperlukan oleh pasien. Peran keluarga yang penting di situ. Oke. Nah, kalau gini, kapan keluarga harus meminta perawatan profesional? Artinya gini, apakah ada kondisi yang mengatakan pokoknya kalau udah begini, entah karena keadaan pasien, entah karena keadaan keluarga, kalau udah begini pokoknya nggak bisa lagi, harus dirawat oleh seorang profesional? Apa ada nggak sih kondisi tertentu seperti itu? Sebenarnya kondisi seperti itu sebenarnya banyak keluarga yang menilai ya Pak ya. Banyak keluarga yang menilai. Artinya misalnya kita sebut saja misalnya home care perawat misalnya seperti itu. Kalau keluarga misalnya pasien yang mempunyai bantuan hidup total, whole compensatory gitu ya. Jadi membutuhkan bantuan semuanya. Jadi kalau memang keluarga merasa tidak siap lagi untuk menolong karena memang tadi ada kegiatan yang harus diselesaikan, ada pekerjaan sebagainya. Jadi keluarga tidak siap, ya memang keluarga harus meminta bantuan seperti home care atau misalnya pihak-pihak lain. Kemudian dalam kondisi perawatan itu kan kita tetap melakukan konsultasi, obat-obatan dan sebagainya. Terutama kalau pasien tidak menggunakan alat bantu seperti infus, pasien bisa makan dan minum obat sendiri, itu bisa kita lakukan. Bisa lakukan oleh keluarga, tidak perlu kita melibatkan pihak luar. Nah, sekali lagi kalau memang keluarga merasa punya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pasien ya dan sebagainya, jadi jangan sampai keluarga juga memaksakan diri, keluarga tadi ikut-ikutan sakit, depresi juga. Jadi tentunya keluarga tetap mendampingi seperti itu. Baik Pak Steve, percakapan yang menarik, tapi kita ada keterbatasan waktu ya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada semacam sebuah pesan penutup kepada anggota keluarga dari ketika ada anggota keluarga yang mengalami stroke, apa pesan penutup dari Pak Steve untuk mereka? Silakan Pak. Ya. Menjadi keluarga yang ada anggota keluarga yang sedang stroke merupakan pekerjaan yang berat. Tapi saat kita merawat pasien dengan pasien stroke, jauh dalam hati kita tanamkan bahwa kita siap untuk menolong mereka. Karena kita harus siap dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun, dalam kebutuhan apapun. Kita harus siap menolong pasien, teman kita, keluarga kita yang sedang stroke. Karena sekali lagi, yang lebih mengetahui kondisinya, yang lebih tahu apa kebutuhan tentu keluarga sendiri. Seperti itu. Baik, makasih Pak Steve atas kesediaan berbagi bagaimana kita hidup bersama ya dengan keluarga kita yang mengalami stroke. Mereka
bukan hanya mengalami sebenarnya keterbatasan fisik, tapi ada masalah-masalah kesedihan, masalah psikologis, ya, pemberontakan, ketaksediaan menerima, dan itu bisa bikin komplikasi tertentu. Karena itu kita memang dibutuhkan sebagai keluarga, bukan hanya profesional, tapi sebagai keluarga kita diperlukan oleh keluarga kita yang menderita, karena tidak ada yang bisa mengganti cinta keluarga. Tidak ada yang bisa mengganti cinta keluarga kepada anggota keluarga yang terbaik. Terima kasih atas kebersamaan kita pada episode ini, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.